Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai sintesis protein. Sintesis protein adalah pembentukan asam amino melalui kode gen yang dibuat oleh DNA. Dalam menyusun protein, dibutuhkan materi genetik, di mana ada gen yang tersusun menjadi DNA, dan DNA inilah yang mengatur asam amino dalam penyusunan protein. Ada dua tahap utama dalam sintesis protein. Yang pertama, transkripsi. Transkripsi adalah proses menyalin kode genetik dari DNA menjadi RNA. Dalam proses transkripsi ini, DNA akan dibuat salinannya. Kenapa ya? Karena DNA itu terletak di dalam nukleus kita, sedangkan protein dibuatnya di dalam ribosom. Jadi, perlu cara untuk mengirim kode-kode genetik dari nukleus ke ribosom. Nah, caranya dengan transkripsi ini. Di sini DNA disalin menjadi mRNA. Transkripsi ini memiliki 3 tahap. Tahap pertama yaitu inisiasi. Inisiasi ini dimulai saat RNA polimerase menempel pada promotor. Pas enzimnya nempel di DNA akan memutuskan ikatannya dan DNA akan terbuka. Satu untayan DNA akan menjadi cetakan, yaitu cetakan DNA sense, seperti gambar di sana. Kebukanya DNA bikin basa-basa nitrogen jadi bebas dan mempunyai kesempatan untuk berpasangan dengan basa nitrogen lainnya untuk membuat sebuah mRNA. Seperti contoh di samping, basa timin dari rantai DNA akan berpasangan dengan adenin untuk membentuk rantai mRNA. Tapi, jika adenin di DNA akan membentuk urasil di mRNA, dan jika guanin di rantai DNA akan membentuk sitosin di mRNA. Begitupun sebaliknya, jika sitosin di DNA, maka akan membentuk guanin di mRNA. RNA polimerase terus terbentuk di sepanjang DNA sense. Jadi, mRNA akan terus dibentuk. Pembentukan mRNA ini akan berhenti jika RNA polimerasenya sampai di terminator. Setelah terbentuk, mRNA akan lepas dari RNA polimerase. Dan RNA polimerase juga lepas dari DNA dan DNA-nya pun kembali menutup. Proses transkripsi ini sudah selesai. Nah, sekarang sudah memasuki tahap kedua, yaitu translasi. Translasi adalah proses menerjemahkan kode genetik mRNA menjadi protein oleh ribosom. Untuk membentuk protein ini dibutuhkan 3 alat utama, yaitu ribosom, mRNA, dan tRNA. Di proses translasi ini, mRNA lah yang akan mengarahkan tRNA mana yang akan membawa asam aminonya duluan. Semua tRNA ini mencari posisinya masing-masing di untaian mRNA. mRNA ini berisi urutan basa nitrogen, dan kode ini yang menjadi asam amino tertentu, dan kode inilah yang harus diterjemahkan oleh tRNA. Dan penerjemahannya pun langsung 3 basa sekaligus. 3 urutan ini disebut kodon. Jika di mana mRNA memiliki kodon, di tRNA memiliki pasangannya, yaitu antikodon. Jadi, kodon di mRNA yang nentuin asam amino mana yang harus dirangkai. Contohnya, tRNA asam membaca kodon AUG. tRNA yang mempunyai antikodon berarti yang mempunyai basa nitrogen UAC. Nah, antikodon ini bakal menempel di mRNA. Semua tRNA yang mempunyai antikodon UAC membawa jenis asam metionin.
Proses ini dimulai dari kodon khusus yang namanya kodon start, yang basa nitrogennya AUG, yang akan diterjemahkan menjadi asam metiamin. Asam amino ini yang selalu menjadi rantai pertama di rantai protein. Setelah rantai pertama didapat, ribosom akan membuka rantai berikutnya di rantai selanjutnya, yaitu kodon AG. Jadi, tRNA yang bakal datang adalah tRNA dengan antikodon UUC dan membawa asam amino lisin. Pas tRNA itu nempel di mRNA, asam amino itu akan menempel dengan asam amino sebelumnya. Keduanya diikat dengan ikatan polipeptida. Terus tRNA pertama akan lepas ninggalin asam aminonya. Proses ini akan terus berlanjut. Ribosom akan membawa tRNA yang cocok. Asam amino baru akan diikat dengan asam amino yang sebelumnya. Terus tRNA sebelumnya akan dilepas. Hasilnya, rantai asam amino akan terus bertambah panjang. Nah, berhentinya kalau bertemu dengan kodon stop. Urutan basa yang menjadi kodon stop itu ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Jadi, jika proses translasi bertemu dengan 3 kodon itu, artinya proses pembentukan protein sudah selesai. Hasil dari translasi ini adalah satu rantai polipeptida yang akan dilepas dari ribosom. Protein sederhana ini terdiri dari minimal 2 rantai polipeptida. 2 rantai polipeptida ini akan saling berikatan dan proses pembentukan protein ini sudah selesai.